Wah wah wah, bisa menggemparkan dunia. Diberitakan oleh media ini tepat tadi malam. Pelatih Manchester United Ruben Amorim bongkar aib Federasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan ia sampai ngomong aneh kayak gini, usai batalnya laga ASEAN All Stars. Benarkah demikian? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. FIFA resmi jatuhkan hukuman super berat usai Vietnam terbukti lakukan pengaturan skor dan manipulasi pertandingan lewat klub ini. Kira-kira apa ya hukumannya? Temukan jawabannya di sini. Wah wah wah, diberitakan media kanal YouTube ini, Shin Tae-yong ngamuk keras dan hina bahkan berani sebut Federasi Sepak Bola Malaysia kayak gini usai tuduh PSSI jadi biang kerok batalnya laga ASEAN All Star. Benarkah demikian? Simak fakta sesungguhnya hanya di sini. FIFA perbolehkan striker anak pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yaitu Justin Kluivert dinaturalisasi jadi bagian Timnas Indonesia jadi harapanku usai catatkan rekor hebat ini. Apa ya kira-kira? Semuanya auto bahagia. Fans Timnas Cina ngamuk-ngamuk emosi gak jelas gini usai dengar kabar PSSI akan naturalisasi Pascal Struij untuk Timnas Indonesia. Seperti apa ya reaksi mereka? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Makin gila dan ngawur. Diberitakan media ini tepat tadi malam. Pelatih Manchester United Ruben Amorim bongkar aib Federasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan ia sampai ngomong aneh kayak gini. Benarkah demikian? Simak fakta mengejutkannya di sini. Dilansir dari kanal YouTube Gol terakhir bahwa laga ASEAN All Stars versus Manchester United resmi dibatalkan dan pelatih Manchester United Ruben Amorim secara mengejutkan membongkar penyebab utamanya. Dalam konferensi pers resmi FIFA, Amorim menyebut dua pihak yang ia nilai bertanggung jawab atas kekacauan besar ini, FAM dalam kurung Federasi Sepak Bola Malaysia dan AFF dalam kurung Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Kami datang dengan niat baik. Klub sekelas Manchester United tidak akan sembarangan menyetujui pertandingan persahabatan internasional jika tidak ada nilai sportivitas, manajemen yang rapi, dan visi besar untuk perkembangan sepak bola. Tegas Amorim dengan nada tinggi dan wajah memerah karena emosi. Tapi yang kami temui adalah kekacauan, tidak ada kepastian, tidak ada transparansi. FAM dan AFF tidak menunjukkan komitmen profesional. Kami tidak bisa mempertaruhkan nama besar kami hanya demi basa-basi politik sepak bola, lanjutnya. Pernyataan itu langsung mengguncang. Media Inggris mulai menyoroti proyek ASEAN All Stars yang awalnya penuh harapan, kini menjadi aib besar yang memalukan. Beberapa jurnalis olahraga Eropa bahkan menyebut ini sebagai contoh buruk bagaimana sepak bola bisa rusak karena federasi yang lebih mementingkan gengsi politik ketimbang kualitas pertandingan. Amorim juga mengungkap kekacauan komunikasi sejak awal antara panitia pelaksana yang dikomandoi FAM dan pihak Manchester United. Jadwal tak jelas, daftar pemain ASEAN All Stars yang terus berubah, hingga fasilitas dan keamanan yang jauh dari standar internasional. Kami bahkan tidak yakin siapa yang akan kami lawan. Hari ini nama A, besok nama B. Beberapa pemain bahkan tidak mendapat izin klub mereka untuk bergabung. Apa-apaan ini? Ujarnya dengan nada tajam. Lebih jauh, Amorim menyebut bahwa MU sudah diperingatkan oleh klub Liga Inggris lain soal AFF. Mereka bilang hati-hati dengan AFF. Mereka tidak stabil. Dan sekarang saya bisa katakan mereka benar. Namun di tengah semua kritik, Amorim memberi pujian khusus untuk Indonesia. Ia menilai PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir telah mengambil langkah yang tepat. Saya menghargai bagaimana Indonesia mengambil sikap tegas. Mereka ingin sepak bola berkembang, bukan dijadikan panggung drama.
Saya kira federasi seperti PSSI sekarang lebih layak menjadi mitra internasional dibanding AFF secara keseluruhan, ungkapnya. Setelah ditelusuri oleh Indonesian Soccer, ternyata ini hanyalah karangan saja. Mampus kau hancur lebur. Diumumkan tepat tadi malam. FIFA resmi jatuhkan hukuman berat ke Vietnam lewat klub ini karena terbukti kena skandal pengaturan skor dan manipulasi hasil pertandingan. Wah, kacau, kira-kira kayak gimana ya hukumannya? Apakah sangat berat? Temukan jawabannya di sini. Skandal pengaturan skor kembali mencoreng dunia sepak bola Asia Tenggara, kali ini mengguncang kompetisi di Vietnam. Klub yang terseret dalam skandal memalukan ini adalah PH Uto FC, tim yang berlaga di Divisi 2 Liga Vietnam dalam kurung kasta ketiga. FIFA mengumumkan sanksi tegas ini pada Jumat dalam kurung 2 Mei 2025 setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Disiplin FIFA. Komite Disiplin FIFA menemukan bukti bahwa klub Vietnam, PH Uto, bersalah atas aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan skor pertandingan dan kompetisi, tulis pernyataan resmi FIFA. FIFA memutuskan untuk mengeluarkan tim senior PH Uto dari Divisi 2 Liga Vietnam dan memerintahkan agar mereka didegradasi ke Divisi 3 dalam kurung kasta keempat jelang musim selanjutnya. Sanksi ini juga sudah dikomunikasikan kepada Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF untuk segera ditegakkan tanpa toleransi. PH Uto FC sendiri diberi waktu 10 hari untuk mengajukan banding atas putusan ini. Ironisnya, PH Uto baru saja turun ke Divisi 2 setelah musim lalu terdegradasi dari V, League 2. Namun, performa mereka musim ini memang sudah mengundang tanya 3 laga, 3 kekalahan, 0 gol, kebobolan 10 kali. Mereka tergabung di grup A pembagian wilayah geografis Liga Vietnam kasta ketiga untuk menghemat biaya logistik. Namun kini apapun hasil pertandingan mereka menjadi tidak relevan karena sanksi pengusiran dan degradasi sudah final dari FIFA. PH Uto didirikan pada 2019 dan dimiliki oleh Tuantu Group, perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan media. Mereka bermarkas di Stadion Viet Tri yang berkapasitas 20.000 penonton, stadion yang sempat menjadi kandang timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Sebagai catatan, timnas Indonesia juga sempat bertanding di sana pada Desember lalu dan kalah tipis 0-1 dari Vietnam, menjadikan stadion ini cukup dikenal oleh publik sepak bola tanah air. Kasus ini tentu menjadi peringatan keras bahwa pengaturan skor masih menjadi ancaman nyata di level sepak bola domestik, bahkan di negara-negara yang secara infrastruktur mulai berkembang. FIFA menunjukkan bahwa mereka tak akan ragu menjatuhkan sanksi keras kepada siapapun yang melanggar integritas olahraga. Ya, FIFA harus terus kerja keras, siapa tahu timnas Vietnam juga lakukan hal serupa. Kalau bisa dibanet aja sepak bola Vietnam. Apa pendapatmu soal kasus ini? Haruskah Indonesia juga lebih waspada agar kasus serupa tidak terjadi di liga kita? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Bisa menggegerkan publik Asia. Shin Taeyong pasang badan untuk PSSI. Usai FAM sebut PSSI jadi biang kerok batalnya ASEAN All Stars. Menurutnya, tindakan FAM adalah tindakan pengecut yang tidak bertanggung jawab. Benarkah demikian? Simak fakta sesungguhnya hanya di sini. Dilansir langsung dari kanal YouTube Gol, terakhir diberitakan bahwa Shin Taeyong kembali menjadi sorotan setelah secara tegas membela PSSI dalam polemik panas yang mencuat usai batalnya laga ASEAN All Stars kontra Manchester United. Tanpa tedeng aling-aling, pelatih asal Korea Selatan ini melontarkan kritik pedas kepada FAM yang sebelumnya menuding PSSI sebagai penyebab utama batalnya pertandingan eksibisi bergengsi tersebut. Tak tanggung-tanggung, Shin menyebut tuduhan dari Federasi Sepak Bola Malaysia itu sebagai tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab. Kalau mereka FAM mau menyalahkan pihak lain, setidaknya punya data dan fakta. Jangan cuma tuding sana-sini karena acara batal. Ini bukan main-main. Ini soal reputasi regional, ujarnya kepada media Korea Selatan dalam wawancara eksklusif yang langsung viral di berbagai media ASEAN, termasuk Indonesia. Pernyataan itu sontak membuat situasi yang sudah panas makin membara. Netizen Malaysia bereaksi keras, namun lebih banyak netizen Indonesia yang langsung memuji keberanian Shin Taeyong dalam membela federasi tempatnya bekerja.
Untuk diketahui, kekisruhan ini bermula dari pembatalan mendadak laga ASEAN All Stars versus Manchester United yang dijadwalkan digelar di Kuala Lumpur. Awalnya alasan pembatalan diklaim karena masalah teknis dan bentrok jadwal dengan MU. Namun, FAM kemudian secara terbuka menyalahkan PSSI karena dianggap menghambat partisipasi pemain bintangnya, yakni Jordi Amat dan Elkan Bagot. Dalam laporan disebut sebagai Jai Idzas dan Ula Romani yang seharusnya menjadi daya tarik utama tim ASEAN All Stars. PSSI tidak kooperatif. Mereka justru menahan pemainnya agar tidak memperkuat tim ASEAN All Stars. Ini sangat disayangkan, ujar Presiden FAM Hamidin Amin dalam konferensi pers. Ia juga menyebut bahwa kerjasama regional ASEAN kini berada di ujung tanduk. Pernyataan itu memicu respons keras dari Shin Tae-yong. Ia menilai permintaan untuk melepas pemain timnas ke laga eksibisi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap misi nasional, apalagi saat timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya tahu betul bagaimana sulitnya membangun tim seperti timnas Indonesia. Mereka bukan hanya pemain, mereka aset nasional. Memaksa mereka bermain di laga yang tidak punya nilai kompetitif hanya demi eksistensi FAM, itu lelucon, katanya dengan nada tegas. Tak berhenti di situ, Shin juga menyoroti sikap AFF yang dianggap terlalu memanjakan Malaysia dan tidak netral dalam konflik ini. Saya kecewa AFF diam saja saat FAM menyerang PSSI. Di mana solidaritas ASEAN yang sering mereka gembar-gemborkan? Kalau PSSI keluar dari AFF, saya tidak terkejut. Saya dukung penuh, tegasnya. Ucapan itu semakin menguatkan isu bahwa Indonesia memang serius mempertimbangkan untuk keluar dari AFF. Menurut beberapa laporan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi dengan federasi-federasi di Asia Timur dan Tengah, membuka peluang untuk bergabung dengan EAFF atau bahkan JAVA. Setelah kembali ditelusuri, ternyata semuanya hanya karangan gol terakhir. Harus makin kuat dan waspada. Timnas Cina kedatangan bek jebolan Liga Inggris oleh Romani dan kawan-kawan harus fokus hebat untuk meredamnya. Siapakah sosok bek tersebut? Tonton video sampai selesai. Cina mendapatkan angin segar menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia pada awal Juni mendatang. Salah satu bek andalan mereka, Jiang Guangtai, dipastikan kembali pulih dari cedera dan siap memperkuat pertahanan negeri tirai bambu. Kabar ini dikonfirmasi oleh media Cina, Sohu, dan langsung menjadi sorotan karena Jiang adalah sosok penting di lini belakang, terlebih dengan pengalamannya yang pernah bermain di klub Inggris Everton. Pertandingan melawan Indonesia akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai bagian dari laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan waktu persiapan sekitar 1 bulan, kehadiran kembali Jiang Guangtai dinilai sebagai faktor yang bisa mengangkat kepercayaan diri skuad Cina. Tak hanya Jiang, pemain depan senior Wu Lei juga telah kembali lebih dulu dan mendapat waktu cukup untuk mengembalikan performanya. Sohu menyebutkan bahwa kombinasi kembalinya dua pemain kunci ini bisa menjadi pembeda saat menghadapi skuad Garuda. Pertama, inti pertahanan timnas Cina dan Wu Lei kembali pada saat yang sama, yang sangat mendongkrak rasa percaya diri tim untuk mengalahkan Indonesia pada bulan Juni nanti, tulis Sohu. Sebelumnya, Wu Lei kembali lebih cepat dari jadwal dan memiliki waktu lama untuk menemukan performanya, sehingga dia bisa berada dalam kondisi terbaiknya sebelum kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni. Sekarang, Jiang Guangtai juga telah kembali tepat waktu. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan bisa bermain dalam 4 hingga 5 pertandingan Liga Super Cina atau Piala FA sebelum bergabung dengan tim nasional. Saat itu seharusnya tidak ada masalah dengan bentuknya. Kembalinya dua pemain tim nasional terpenting, satu demi satu, sangat penting bagi tim nasional. Pertanyaannya sekarang, dengan dua pemain andalan mereka kembali, apakah Cina benar-benar akan lebih unggul saat bertandang ke Jakarta? Dan mampukah timnas Indonesia menahan gempuran skuad yang sedang percaya diri penuh ini? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah timnas Garuda harus khawatir atau justru makin termotivasi? Bakalan pecahkan rekor baru. Ini gak main-main info A1 dari jurnalis Italia.
Jay Itzes sudah tinggal menunggu waktu gabung raksasa Eropa AC Milan. Kok bisa? Ini penjelasan lengkapnya. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes, dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan AC Milan musim depan. Kabar mengejutkan ini datang dari laporan media Italia Stopan Goal yang menyebut bahwa klub berjuluk I Rossoneri sangat serius mengincar bek Venezia tersebut untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Meski AC Milan belum resmi menunjuk direktur olahraga baru, manajemen klub sudah mulai menyusun rencana transfer untuk bursa musim panas. Nama Jay Itzes muncul sebagai target utama. Bos besar Milan, Giorgio Furlani, disebut telah membentuk tim kerja khusus untuk menyiapkan strategi perekrutan pemain. Giorgio Furlani berkeinginan bisa segera mendaratkan salah satu pilar Venezia, seorang pemain yang bisa memperkuat pondasi pertahanan AC Milan dan punya pengalaman, Jay Itzes, tulis media tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, negosiasi diyakini akan segera dimulai. AC Milan disebut akan duduk satu meja dengan manajemen Venezia untuk membahas potensi transfer ini. Furlani and Company akan duduk di meja perundingan dengan Venezia untuk menentukan transfer pemain tersebut ke Rossoneri. Namun, situasi Venezia bisa menjadi kunci utama. Jika klub tersebut terdegradasi dari seri B, maka besar kemungkinan Jay Itzes akan dilepas. Masih harus dikonfirmasi apakah tim Laguna ingin berpisah dengan pemain bertahannya tersebut. Namun jika Venezia terdegradasi, maka tidak ada pilihan lain bagi Jay Itzes. Negosiasi sendiri diperkirakan tidak akan mudah, apalagi jika status Venezia belum jelas di akhir musim. Namun, Milan menilai Jay Itzes sebagai pemain yang tidak hanya tampil konsisten musim ini, tapi juga masih sangat potensial untuk berkembang mengingat usianya yang baru menginjak 24 tahun kelahiran tahun 2000. Daya tarik lain tentu saja soal harga. Media Italia menilai bahwa nilai pasar Jay Itzes masih berada dalam jangkauan Milan. Venezia bisa saja puas dengan biaya transfer 5 juta euro untuk Jay Itzes meski mereka juga bisa meminta angka 10 juta euro. Angka yang akan bisa dipenuhi oleh AC Milan tanpa terlalu banyak masalah, tutup laporan media tersebut. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka Jay Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkostum AC Milan, salah satu klub tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa. Bagaimana menurutmu? Apakah Jay Itzes siap menembus skuad utama AC Milan? Apakah ini saatnya pemain Indonesia bersinar di level tertinggi Eropa? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik terkabulkan. Pelatih klub Liga Inggris bantu pemain timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira apa yang mereka kerjakan? Temukan selengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand berpeluang mencetak debut manisnya bersama Oxford United di divisi Championship pada akhir pekan ini, tepatnya dalam laga penutup musim melawan Swansea City, Sabtu (3 Mei 2025). Kabar baiknya Oxford United telah aman dari ancaman degradasi membuat laga pamungkas ini lebih bersifat formalitas dan membuka peluang bagi pemain-pemain yang jarang tampil untuk unjuk gigi. Hal ini diungkap langsung oleh pelatih Gary Rowett. Ia menyatakan akan merotasi skuadnya demi memberi kesempatan bermain kepada para pemain yang selama ini belum banyak mendapat menit bermain. Kami punya satu pertandingan lagi untuk menyelesaikan (musim), ujar Rowett kepada Oxford Mail. Akan ada pemain di line up yang tidak bermain selama beberapa waktu, sehingga penting bagi mereka untuk bersiap dengan benar. Salah satu nama yang disebut-sebut berpeluang tampil adalah Marcelino Ferdinand. Pemain muda asal Indonesia yang sebelumnya sempat mencatatkan 4 kali keterlibatan dalam line up di era pelatih sebelumnya, Des Buckingham. Kini dengan kondisi tim yang lebih rileks dan tekanan yang sudah mereda, Rowett memberi sinyal kuat akan mengistirahatkan pemain reguler dan memberi kesempatan pada pemain pelapis. Kami akan melakukan persiapan dan mencoba mengakhiri musim dengan kemenangan, ucap Rowett lagi. Tapi kenyataannya laga terakhir tidak terlalu penting bagi kami, dan ini posisi yang bagus bagi kami. Ini tentu menjadi momen krusial bagi Marcelino. Jika diturunkan, laga ini bisa menjadi debut resminya di atas lapangan divisi Championship kasta kedua Liga Inggris yang dikenal sangat kompetitif.
Bagaimana menurutmu? Apakah Marcelino bisa memanfaatkan peluang ini untuk menunjukkan potensinya di sepak bola Inggris? Yuk, tulis komentarmu dan beri dukungan untuk Marcelino. Hahaha, kocak abis. Mungkin saking takutnya dibantai habis oleh timnas Indonesia. Pendukung timnas Cina emosi saat ada kabar skuad Garuda akan naturalisasi pemain grade A dari liga terbaik dunia. Kira-kira reaksi emosinya kayak gimana ya? Temukan jawabannya di sini. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Pascal Struijk diyakini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, terutama menjelang laga krusial melawan Cina dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Struijk, bek tangguh milik Leeds United yang pernah membela tim muda Belanda, kini dikabarkan mantap memilih berseragam Garuda. Menariknya, kabar ini mengundang reaksi besar dari publik Cina. Di tengah persiapan menghadapi Indonesia, sejumlah netizen di negeri tirai bambu justru mengkritik sistem naturalisasi di negara mereka sendiri yang dianggap rumit dibandingkan negara-negara lain seperti Indonesia. Mengapa begitu mudah bagi negara lain naturalisasi pemain, tetapi begitu rumit bagi negara kita? Tulis salah satu komentar. Media Cina Sohu juga ikut mengulas isu ini. Dalam artikelnya, mereka menyoroti bahwa salah satu alasan kuat Struijk berpaling dari Belanda adalah karena kekecewaannya terhadap Federasi Sepak Bola Belanda yang dinilai tidak memberikan tempat bagi ambisinya di tim nasional. Dilaporkan baru-baru ini Pascal Struijk sangat tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Belanda karena ia terobsesi bisa membela tim nasional Belanda. Namun Oranje bersikap dingin kepadanya hingga akhirnya ia memutuskan membela tim nasional Indonesia, tulis Sohu. Media tersebut menambahkan jika Struijk benar-benar bergabung dengan Indonesia, maka hal itu bisa menjadi sinyal bahaya bagi timnas Cina. Pasalnya, kualitas dan pengalaman Struijk di level Eropa bisa menjadi pembeda besar di lini belakang Garuda. Ulasan itu pun memicu berbagai reaksi netizen Cina lainnya. Sebagian mulai membandingkan stagnasi sepak bola nasional mereka dengan negara-negara Asia yang mulai naik kelas secara konsisten, termasuk Indonesia. Kapan tim nasional Cina pernah aman? Negara-negara Asia lainnya yang tadinya kelas 3 terus bekerja keras untuk naik kelas, ujar seorang netizen dengan nada prihatin. Sebagai catatan dalam wawancara tahun 2022 dengan media Knach, Struijk memang menyebut dirinya memiliki peluang membela 3 negara. Saya harus mengakui bahwa terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia dan terkadang tidak, ucapnya saat itu. Kini situasinya berbeda. Keinginan kuat untuk tampil di panggung internasional serta peluang nyata bersama timnas Indonesia membuat jalan menuju merah putih makin terbuka lebar. Bagaimana menurut kamu? Apakah Pascal Struijk akan menjadi sosok kunci bagi Garuda di kualifikasi nanti? Dan bagaimana seharusnya respons negara lain terhadap strategi naturalisasi Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow yeh, kabar gembira. Anak pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin masuk rekor Guinness World. Diperbolehkan FIFA dinaturalisasi jadi striker timnas Indonesia karena anak dari Kluivert jadi harapanku usai informasi terbarunya begitu mantap. Kira-kira apa ya? Simak video ini sampai selesai. Justin Kluivert, anak dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, baru-baru ini mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian unik dalam kariernya sebagai penyerang. Pemain kelahiran 5 Mei 1999 itu mengklaim dirinya telah mencetak gol di 6 liga top Eropa, sebuah rekor yang menurutnya layak masuk ke buku Guinness World Records. Saya perlu masuk ke buku Guinness World Records, kata Justin, dikutip dari BBC. Saya pikir saya pemain pertama yang mencetak gol di 6 kompetisi paling top jika Liga Belanda menjadi nomor 6. Justin Kluivert memang punya jejak karier lintas Liga Elite. Ia pernah mencetak gol di Eredivisie dalam kurung Belanda, Serie A dalam kurung Italia La Liga dalam kurung Spanyol, Bundesliga dalam kurung Jerman, Ligue 1 dalam kurung Prancis, dan kini di Premier League dalam kurung Inggris bersama Bournemouth. Ini membuatnya berada di jajaran langka. Bahkan menurut BBC, hanya ada 2 pemain lain yang pernah mencetak gol di 5 liga top tersebut, Florin Raducioiu dan Stefan Jovetti.
Meski kerap dibayangi nama besar sang ayah, Justin bertekad membangun reputasinya sendiri di dunia sepak bola. Saya selalu melihatnya sebagai sebuah motivasi, katanya. Saya merasa lapar untuk menunjukkan mengapa saya adalah pemain yang bagus dan bukan cuma karena memiliki nama Kluivert di belakang seragam. Orang selalu bertanya-tanya apakah dia benar-benar bagus atau hanya berada di sana karena ayahnya. Saat ini, Kluivert tengah membantu Bournemouth mengejar sejarah lolos ke kompetisi antar klub Eropa untuk pertama kalinya. Timnya kini berada di posisi 10 klasemen Premier League dan hanya terpaut 6 poin dari posisi ke-7 yang berhak atas tiket UEFA Conference League 20.252.026. Kami membicarakannya setiap hari, ujar Kluivert soal target tersebut. Kami mempercayainya dan akan berusaha mencapainya 100%. Pemain yang telah mencetak 22 gol dalam 69 penampilan untuk The Cherries itu semakin percaya diri menjadi sosok penting, bukan sekadar anak dari Patrick. Menurut kamu, apakah Justin Kluivert memang layak disebut pemain top Eropa atas usahanya sendiri? Dan bisakah ia mencetak sejarah bersama Bournemouth musim ini? Ayo beri pendapatmu di kolom komentar. Memang negara gak tahu malu dan gak punya pendirian. Media Malaysia buat pernyataan konyol gini, sebut dengan timnas Indonesia bukan levelnya. Maksudnya gimana ya? Fans timnas Indonesia autogeram melihatnya. Ini kronologinya. Malaysia dikabarkan mendapat undangan dari PSSI untuk ambil bagian dalam turnamen 3 negara yang akan digelar pada FIFA Matchday September 2025. Turnamen tersebut rencananya akan diikuti oleh Indonesia dalam kurung tuan rumah, Malaysia, dan satu wakil Asia Barat, yaitu Lebanon, berlangsung pada 19 September 2025. Kabar ini dibagikan oleh akun X @asanbal dan langsung menarik perhatian, terutama karena adanya reaksi sinis dari media Malaysia, OneFootball My. Dalam unggahannya, media tersebut justru meledek turnamen tersebut dan menyebut bahwa timnas Indonesia bukan berada di level Malaysia. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis akun X @onfootbalem. Namun menariknya, netizen Indonesia justru tidak terpancing emosi. Sebaliknya, mereka mengamini pernyataan itu tapi dengan tafsiran yang berbeda bahwa memang Indonesia sudah berada di level yang lebih tinggi dari Malaysia. Betul kejauhan Malaysia selevel sama Brunei, Nepal, dan Bangladesh, sindir akun @strombreaker. Iya, beda level kok, memang, timpal akun @gilabola_ina sambil membagikan data perbandingan performa skuad Garuda dan Harimau Malaya dalam berbagai ajang. Secara objektif, performa kedua tim dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan perbedaan mencolok. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Malaysia telah gugur di babak kedua. Dalam hal Piala Asia 2027, Indonesia sudah memastikan satu tempat di putaran final, sedangkan Malaysia masih harus berjuang di babak ketiga kualifikasi yang berlangsung dari Maret 2025 hingga Maret 2026. Jadi, benarkah Malaysia sudah tidak selevel lagi dengan timnas Indonesia? Atau justru turnamen ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuktikan sebaliknya? Bagaimana pendapatmu soal reaksi media Malaysia dan kesiapan timnas Indonesia sebagai tuan rumah? Yuk, tulis komentarmu. Yes, ini baru super top. Lama tak terdengar kabarnya. Dua pemain timnas Indonesia ini berhasil harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nilai pasarnya meningkat hebat. Siapakah mereka? Temukan semuanya hanya di sini. Nilai pasar duo bek sayap timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam, mengalami lonjakan signifikan setelah penampilan gemilang mereka di Thai League, memberikan bukti atas performa luar biasa yang mereka tampilkan di Liga Thailand. Pratama Arhan, yang membela Bangkok United, mencatatkan kenaikan nilai pasar dari 150.000 euro menjadi 200.000 euro berkat kontribusinya yang apik di lini pertahanan dan serangan. Bermain sebanyak 15 kali di berbagai ajang dan menyumbangkan 4 assist sejak bergabung pada Januari 2025. Sementara Asnawi Mangkualam, yang sudah lebih dulu bermain di Port FC sejak Januari 2024,
juga mengalami kenaikan nilai pasar dari 400.000 euro menjadi 450.000 euro. Dengan 49 penampilan, serta sumbangan 1 gol dan 6 assist. Meskipun keduanya mengalami peningkatan nilai pasar yang serupa, performa tim mereka berbeda. Pratama Arhan bersama Bangkok United berhasil menuntaskan musim dengan finish di posisi kedua Thai League 1 2024-2025. Hanya terpaut 1 poin dari Buriram United dan berhak melaju ke AFC Champions League 2 musim depan. Sementara Asnawi bersama Port FC harus puas finish di posisi kelima dengan 48 poin dari 30 laga dan gagal memperoleh tiket ke kompetisi Asia. Baik Pratama Arhan maupun Asnawi Mangkualam membuktikan kualitas mereka di Thai League, yang dikenal sebagai salah satu liga sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Dan penampilan keduanya tidak hanya diapresiasi oleh penggemar lokal, tetapi juga oleh pengamat sepak bola global. Kenaikan nilai pasar mereka menjadi indikasi bahwa performa mereka terus berkembang di liga yang kompetitif, membuka lebih banyak peluang di dunia sepak bola global, dan menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dengan semakin meningkatnya nilai pasar mereka, Arhan dan Asnawi menunjukkan bahwa mereka memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola internasional. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah keduanya bisa terus berkembang dan membawa timnas Indonesia lebih bersinar di kancah internasional.